menghadiri peringatan Maulid dan mengadakan acara peringatan Maulid sebab kita senang, sebab kita gembira, sebab kita girang atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, Anda yakin semuanya pasti senang, pasti gembira, pasti girang dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa senang kita, rasa gembira kita, rasa girang kita atas kelahiran Nabi nggak bakal disia-siain sama Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita telah mendengarkan sambutan dari ketua panitia ya, di mana sebetulnya itu udah tausiah. Makanya Anda nggak mau panjang lebar, tinggal doa aja ya. Beliau menyampaikan bahwa Abu Lahab saja yang sepanjang umur hidupnya itu memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak beriman sama Nabi, nggak masuk agamanya Nabi, bahkan sepanjang harinya musuhin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman suatu ketika waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Thuwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, ngasih kabar ke Abu Lahab, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ponakannya Abu Lahab, ponakannya Abu Lahab. Thuwaibah al-Aslamiyah ini budaknya Abu Lahab ngasih kabar, wahai tuanku, keponakanmu Muhammad bin Abdullah telah lahir. Saking senangnya Abu Lahab, saking gembiranya Abu Lahab, saking girangnya Abu Lahab, karena Thuwaibah al-Aslamiyah ngasih kabar tersebut, akhirnya Thuwaibah al-Aslamiyah ini dimerdekakan sama Abu Lahab. Berkat hal tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, pamannya Nabi SAW, yaitu Imam Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mimpi ketemu Abu Lahab setelah Abu Lahab wafat. Ditanya, wahai Abu Lahab, apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepadamu? Maka Abu Lahab menjawab, Allah Subhanahu wa taala masukkanku ke dalam neraka karena aku memang tidak beriman, enggak masuk agama Islam, bahkan setiap hari aku memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap hari Senin aku diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, sebagian riwayat, di antara jari jemarinya Abu Lahab itu setiap hari Senin keluar air. Makanya Syekh Ad-Dimishki yang tadi disampaikan tuh syairnya ya, yang pakai nada. Tapi karena Anda nggak bisa nada ya, takut kalah bagus sama yang tadi disampaikan nadanya, jadi nggak usah pakai nada nyampein ya. Disebutin idza kana hadza kafiran ja'a damuhu wa tabbat yadahu fil jahim muqallada ata'annahu fi yaumil itsnain da'iman yukhaffafu lisuru bi ahmada wa ma dhannu bi abdil ladzi tala umru bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Kalau saja Abu Lahab yang sepanjang umur hidupnya musuhin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak masuk Islam, nggak beriman, tapi cuman sekali doang seneng, gembira, girang atas kelahiran Nabi, Allah siksain ringanan, Allah ringankan siksaannya di setiap hari Senin. Maka bagaimana yang seneng, yang gembira, yang girang atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman seperti kita pada sore hari ini. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan rasa senang atas kelahiran Nabi ini bukan perintah panitia buat ngadain maulid, bukan perintah DKM buat ngadain maulid, bukan. Rasa senang atas kelahiran Nabi SAW langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah berfirman dalam Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu atas karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, hendaknya mereka gembira." Karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak, tapi karunia dan rahmat yang paling terbesar yang Allah berikan kepada kita yaitu adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab berkat adanya Nabi kita tahu Islam, tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Yang baik-baik sebelah kanan mulu ya, bukan yang ngedukung perempuan, bukan ya, karena emang pas aja ya. Kita tahu jalan menuju surga mana, mana jalan neraka mana ya. Tahu yang halal mana, yang haram mana, yang baik mana, yang buruk mana, ya, yang manfaat buat kita atau yang bawa mudarat untuk kita.
dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya adanya Nabi itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, rahmat terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yaitu adanya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan berkat adanya Nabi, dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena wahai Nabi Muhammad, nggak bakal aku ciptakan alam semesta, kata Allah. Allah nggak bakal ciptakan dunia dan seisinya. Allah nggak bakal ciptakan manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, surga, neraka, apalagi Myanmar, nggak bakal Allah ciptakan. Tapi berkat Allah ciptakan Nabi, akhirnya Allah ciptakan semua itu, termasuk kita-kita. Alhamdulillah. Makanya berkatnya ada Nabi, akhirnya Allah ciptain semuanya, termasuk kita, termasuk Myanmar, termasuk Cikarang, termasuk Bekasi, termasuk Jawa Barat, dunia dan seisinya, bahkan alam akhirat. Itu semua ada karena adanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Maulid Simtud Duror yang tadi dibaca, itu ada hadis dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Sayyidina Jabir bin Abdullah nanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahullah qabla al-asya. Wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beritahu aku, apa sih makhluk pertama yang Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan yang lainnya? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Jabir, innallah khalaqa qabla al-asya nuran nabika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Jabir bin Abdullah, ketahuilah, kata Rasul, makhluk pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan adalah cahaya nabimu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhu tafarra'a khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dan dari cahaya Nabi itulah akhirnya Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lainnya, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Jadi berkat adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Allah ciptakan alam semesta. Allah ciptakan dunia, manusia, tumbuhan, hewan, malaikat, jin, surga, neraka. Semua alam semesta ini diciptakan oleh Allah karena Allah menciptakan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas kita gembira, pantas kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Nabi pernah memperingati hari kelahirannya. Ilok beb, Nabi memperingati hari kelahirannya. Jangan pakai segala ilok. Tawan buat orang Cikarang pakai ilok ya ngajinya. Orang Cikarang kan kebanyakan ilok ngajinya. Dikasih tahu sama ustadznya, sama kiainya, sama habibnya, ilok bib, ilok kiai, ilok ustadz, ilok mulu ya. Orang ngaji kebanyakan ilok, ngerti kagak puyeng iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperingati hari kelahirannya. Buka Sahih Muslim. Nabi itu disipatin tentang puasanya di Sahih Muslim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering puasa. Setiap Senin puasa, setiap Kamis puasa, hari-hari yang dianjurkan puasa, beliau selalu berpuasa. Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya kebiasaan sedikit-sedikit puasa. Beda dikit sama kita. Kalau Nabi sedikit-sedikit puasa, kalau kita puasanya cuman sedikit. Beda sedikit ya. Kalau Nabi sedikit-sedikit puasa, kalau kita puasanya cuman sedikit. Jangankan puasa sunnah, puasa yang wajib aja alasan ya, alasan kerja, alasan cari nafkah, alasan usaha, akhirnya batal ya. Banyak di sini yang begitu. Ada orang ya. Nabi itu sedikit-sedikit puasa. Kalau kita puasanya cuman sedikit. Nabi itu makannya cuman sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Lagi Maulid aja pada makan kacang ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit-sedikit puasa. Setiap Senin beliau selalu puasa. Tiap Kamis beliau selalu puasa. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kok engkau puasa terus tiap hari Senin? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, dzakal yaumul wulidtu fihi, karena di hari Senin aku dilahirkan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merayakan peringatan Maulid bukan cuma setahun sekali, bukan cuma sebulan sekali, tapi beliau memperingati Maulid di setiap hari Senin dengan berpuasa. Alhamdulillah. Begitu juga para sahabat. Ternyata para sahabat juga memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilok bib, sahabat ngerayain Maulid, jangan pakai ilok lagi udah ya. Dengerin aja dulu. Sahabat itu
memperingati Maulid juga. Di dalam musnadnya Imam Ahmad bin Hambal, sahabat itu pernah kumpul-kumpul, duduk-duduk ya, bareng-bareng, bukan mabar, bukan ya, bukan main judi online bareng-bareng, bukan ya, bukan ngegibah, bukan ngegosip, bukan. Duduk-duduk, kumpul-kumpul, sampai akhirnya Nabi SAW datengin. Nabi nanya, ma ajlasukum, ngapain kalian duduk-duduk, ngapain kalian kumpul, ngapain? Kata para sahabat, najlis nadkurullah wa nahmaduhu ala ma manna alaina bil Islam wa manna alaina bika. Kami kumpul-kumpul di sini, duduk-duduk di sini karena kami sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan berupa nikmat Islam dan berupa nikmat adanya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi nanya lagi, benar kalian duduk cuman karena itu doang? Enggak ada niat yang lain? Para sahabat menjawab, ya betul wahai Nabi, wahai Rasul, enggak ada niat lain selain itu. Kemudian Nabi SAW memberikan kabar, ja'ani Jibril fa akhbarani bi anna Allah yubahi bikumul malaika. Sebab barusan malaikat Jibril datang kepadaku dan malaikat Jibril memberikan kabar bahwa saat ini karena kalian duduk berkumpul berzikir kepada Allah, bersyukur atas nikmat Islam dan bersyukur atas adanya aku, maka Allah Subhanahu wa taala saat ini sedang membanggakan kalian di hadapan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kumpul di sini juga sebab kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat ini juga kita sedang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apalagi barusan kita mendengarkan pembacaan Maulid atau sebagian daerah disebutnya rawi ya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Ni'matul Kubra, beliau menjelaskan, ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah dzalikal bait au masjid au mahallah wa sallatil malaikah ahla dzalikal makan wa ammahumullah birrahmah war ridwan. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, apabila satu tempat, baik itu rumah, masjid, musola, majlis taklim atau tempat apapun, dibacakan di situ Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apapun pembacaan Maulidnya, apapun pembacaan rawinya, mau Simtud Duror atau Maulid Habsyi yang barusan kita baca, atau Barzanji, atau Dibai, atau Maulid Syaraful Anam, atau Dia Ulami, atau Maulid apapun, atau rawi apapun, dibacakan di satu tempat, maka tempat tersebut akan digerumungi atau didatangi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mata batin kita dibuka, ini malaikat-malaikatnya Allah juga ikut kumpul. Tapi bukan malaikat Israel, bukan ya, tenang, jangan pada kabur dulu. Malaikat rahmat yang kumpul bareng kita. Ngapain nih malaikat-malaikat rahmat yang kumpul bareng kita? Wa shallatil malaikah ala dzalikal makan. Malaikat-malaikat yang kumpul bersama kita pada saat ini gara-gara tadi barusan dibacakan Maulid, dibacakan rawi, malaikat-malaikat tersebut mendoakan orang-orang yang hadir dan memintakan ampunan atas dosa-dosa yang hadir dalam acara tersebut. Alhamdulillah. Kemudian wa ammahumullah birrahmah wa ridwan, kata Imam Ibnu Hajar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kasih sayangnya serta meridhoi semua yang hadir secara umum. Artinya secara umum siapapun yang hadir, yang niat, yang kagak niat, yang khusyuk atau enggak khusyuk, sengaja atau enggak sengaja. Emang ada Bib yang hadir enggak sengaja? Ada. Karena di WA-in mulu kali ya, sama atasannya hadir, atau kagak enak kali, yang lain pada ngumpul di sini, ikut-ikutan ngumpul ya, kagak sengaja hadirnya, tetap kata beliau mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah untuk kita semua, menjadi sebab terkabul segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan agama, dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tema sore hari pada acara yang mulia ini yaitu menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola dalam kehidupan, ya. Menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idola sepanjang masa. Dan itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema yang diangkat pada sore hari ini itu ngambil dari ayat Al-Qur'an, ya. Yang tadi disampaikan juga oleh Qori. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh
ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik yang harus kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fi Rasulillah, artinya pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan cuma ibadahnya doang kita ngikutin Nabi, bukan cuma sholatnya doang, bukan cuma puasanya doang, bukan cuma zakatnya doang, bukan cuma umroh atau hajinya doang, tapi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya segala aspek dan sendi kehidupan kita yang kita jalanin harus bersumberkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu, kerjanya kita, dagangnya kita, usahanya kita, membangun rumah tangga kita, bertetangga kita, bergaul kita, berteman kita, semua aspek kehidupan kita, sendi-sendi kehidupan kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan, uswah, idola yang harus kita jadikan idola. Namun sayang seribu sayang, kita nggak bakal bisa menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kecuali kita cinta dulu sama Nabi. Bohong kita ngaku ngidolain Nabi tapi nggak ngikutin Nabi, nggak cinta sama Nabi. Yang namanya ngidolain seorang idola pasti dia cinta. Orang ngidolain penyanyi, orang ngidolain artis, orang ngidolain seorang tokoh, pasti karena dia cinta. Nah selama ini kita tidak menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola karena kita kurang cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bukti kita kurang cinta sama Nabi? Jangankan perintah-perintah Nabi yang kita anggap berat, perintah-perintah Nabi yang kita anggap enteng aja enggak kita jalanin, jarang kita laksanakan. Contoh, masalah sendal aja dah berapa banyak. Ya, dalam masalah sendal itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai sendal kanan dulu atau sepatu kanan dulu, ngelepasnya kiri dulu. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enteng. Tapi jujur, lebih banyak yang ngamalin atau ninggalin kira-kira? Ninggalin. Masuk kamar mandi, sunnah kaki kiri dulu, keluarnya kanan dulu. Tapi jujur, lebih banyak yang ngamalin atau ninggalin? Ninggalin. Masuk masjid tadi, sunnah kanan dulu, keluarnya kiri dulu. Tapi tadi masuk masjid lebih banyak yang ngamalin atau ninggalin? Bahkan sebagian mungkin lupa tadi masuk pakai kaki kanan apa kiri ya? Apa loncat tadi? Apa salto kali koprol sampai kelewat situ ya? Ya. Lupa, padahal ringan, enteng. Tapi lebih banyak kita lupakan ketimbang kita amalkan. Itu bukti bahwa kita kurang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola dalam kehidupan kita kalau kita nggak cinta sama Nabi? Kalau kita pengen jadikan Nabi sebagai idola, kita harus cinta. Innal muhib liman yuhib muti. Orang yang cinta itu bakal ngikuti yang dicinta tanpa disuruh. Orang kalau ada cinta nih ya, laki cinta sama perempuan, wah, lautan bakal dilewati, gunung bakal didaki ya. Tai ayam aja rasa coklat ya kalau udah jatuh cinta ya. Kenapa? Karena cinta. Begitu juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan yang ringan-ringan, yang berat-berat sekalipun, mengorbankan jiwa dan raga sekalipun, bakal dilaksanakan kalau dia cinta kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaannya, kenapa kok kita kurang cinta sama Nabi? Karena nggak kenal siapa Nabi. Sebab orang nggak mungkin nggak cinta sama Nabi, nggak mungkin. Siapapun orangnya, mau dia ahli maksiat, mau dia orang kafir sekalipun, kalau dia kenal betul-betul siapa Nabi, pasti bakal jatuh cinta. Sebab tabiatnya manusia itu cinta kepada keindahan. Dan apa-apa yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik fisiknya, akhlaknya, ataupun ajaran yang dibawanya, semuanya keindahan di atas keindahan. Nggak ada kekurangan sedikit pun. Kita nggak cinta sama Nabi gara-gara kita nggak kenal. Kalau kita kenal pasti bakal jatuh cinta. Dulu di zaman Nabi ada namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini orang yang pinter bikin syair. Dan syair di zaman Nabi itu kayak medsos dah. Bisa meninggikan derajat orang, bisa menurunkan derajat orang. Medsos kan zaman sekarang begitu ya. Kalau pengen pencitraan buat orang nih, bikin orang dihormatin di tengah masyarakat, tinggal bayar buzzer ya. Dia bangun opini di media sosial, tuh orang di tengah masyarakat bakal dicintai, bakal dianggap orang yang mulia ya. Tinggal bayar buzzer ya. Pencitraan,
masuk gorong-gorong, ya kan bangun dinasti habis itu ya. Atau misalkan mau menghinakan orang, bisa juga. Orang yang tadinya orang baik, orang bener, itu gara-gara media sosial bisa dianggap orang yang agak baik, bisa dianggap penjahat, bisa dianggap orang yang agak benar, dihinain sama media sosial. Itu zaman sekarang. Nah, zaman Nabi SAW, syair juga kedudukannya sama waktu itu. Kalau pengen muliain orang, dibikin syair yang indah buat orang tersebut. Sampai akhirnya masyarakat Mekah bakal memuji-muji orang tersebut. Kalau pengen ngehinain orang, dibikin syair yang ngejelek-jelekin orang tersebut. Sehingga masyarakat Mekah bakal menghina-hinakan orang tersebut. Nah, Hasan bin Sabit ini orang yang pinter bikin syair. Dipanggil sama Abu Jahal. Dipanggil Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, sama abu-abu yang lainnya ya, dipanggil. Sini Hasan bin Sabit, ente bikin syair, bikin ngejelek-jelekin Muhammad bin Abdullah. Kata Hasan bin Sabit, tar dulu, saya nggak tahu orangnya. Saya pengen tahu dulu orangnya yang mana. Kalau saya tahu orangnya, saya bakal bikin syair buat ngejelek-jelekin dia. Cari tahu Hasan bin Sabit akhirnya. Begitu ketemu sama Nabi SAW, Hasan bin Sabit kaget. Dicari kesalahannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari fisiknya, dari akhlaknya, dari ajaran yang dibawanya, nggak ada sedikit pun kekurangan. Semuanya sempurna. Akhirnya Hasan bin Sabit balik lagi ke abu-abu yang lain tuh ya. Kumpul ke Abu Jahal, ke Abu Lahab, ke Abu Sufyan yang pengen ngasih duit tadi, pengen ngasih hadiah. Kata Hasan bin Sabit, nggak usah. Saya nggak terima duitnya, saya nggak terima hadiahnya. Sebab saya nggak nemuin sedikit pun ada kekurangan pada diri Nabi SAW. Sampai akhirnya kata beliau, ka'annaka qad khuliqtu kama tasha'u. Di syair yang lain beliau membuat syair tentang Nabi SAW, ka'annaka qad khuliqtu kama tasha'u. Wahai Nabi, engkau ini seakan-akan mesen, saking sempurnanya. Kita kalau dilahirin bisa mesen, pengen alis yang model begini, ya, pengen bulu mata yang model begini, pengen hidung yang model begini. Kagak laku tukang make up ya, kagak laku ya. Pensil alis kagak laku, terus bulu mata yang badai itu yang penglingker gitu kagak laku ya. Make up yang sampai tebel banget tuh biasanya kan ya. Ada tuh kalau acara-acara tebel banget make up ya. Sampai udah kayak jalanan proyek ditiup ngebul ya. Kagak laku. Kalau kita pas pengen dilahirin bisa mesen. Pasti pengen hidung yang model begini, mata yang model begini, alis yang model begini, fisik yang model begini, suara yang model begini, akhlak yang model begini. Pasti semuanya sempurna karena kita mesen ketika dilahirin. Begitu Nabi SAW seakan-akan mesen, kata Hasan bin Sabit. Saking semuanya sempurna, nggak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada diri Nabi SAW. Sampai akhirnya Hasan bin Sabit masuk Islam dan begitu cinta kepada Nabi SAW. Awalnya nggak kenal. Begitu kenal, langsung jatuh cinta menjadi sahabat yang betul-betul mengikuti Nabi SAW. Pernah juga Tumamah bin Uthal. Tumamah bin Uthal ini orang yang benci banget sama Nabi. Benci banget sama Nabi. Suatu ketika terjadi peperangan antara umat Islam dengan musuh Islam. Dan di antara musuh Islam itu pasukannya ada Tumamah bin Uthal yang benci banget sama Nabi nih. Begitu perang terjadi, umat Islam menang. Tumamah bin Uthal menjadi salah satu tawanan yang ditawan oleh umat Islam. Dibawa menghadap Nabi SAW. Ketika menghadap Nabi, kata Nabi, biarin Tumamah bin Uthal taruh aja di dekat masjid. Biar dia ngelihat bagaimana akhlak kita, ajaran kita sehari-hari. Sehari Tumamah bin Uthal ngeliatin Nabi SAW dan para sahabat. 2 hari, 3 hari. Pas hari ketiga kata Nabi, Tumamah bin Uthal lepasin aja. Nggak perlu kita minta tebusan, nggak perlu dihukum, biarin aja. Akhirnya begitu dilepas Tumamah bin Uthal cuman mandi balik lagi ngadep Nabi SAW dan syahadat di hadapan Nabi SAW. Kata Tumamah bin Uthal, wahai Nabi, wahai Rasulullah SAW, dulu saya benci kepadamu karena saya nggak kenal kepadamu. Tapi sekarang saya kenal, tahu betul siapa engkau. Makanya saya sekarang bersyahadat di hadapanmu. Dan akhirnya beliau Tumamah bin Uthal menjadi sahabat yang begitu cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena tahu siapa Nabi. Dia benci banget sama Nabi, tapi begitu tahu, begitu cinta kepada Nabi SAW. Pernah juga ada wanita tua Yahudi. Udah tua, wanita ini terus nggak ngelihat lagi. Keluarganya nggak ada yang ngurus. Tiap hari nyaci maki Nabi nih wanita. Hati-hati sama yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang bohong. Muhammad itu tukang dusta, tukang pecah belah keluarga.
hati-hati sama dia, jangan ikutin dia, jangan masuk ke agamanya. Tiap hari dicaci maki Nabi SAW sama perempuan ini. Perempuan Yahudi yang udah tua, yang nggak ngelihat. Nggak ada keluarganya yang ngurusin. Tapi tiap hari Nabi SAW nyuapin tuh wanita. Disuapin sama Nabi SAW. Padahal tiap hari nyaci maki Nabi. Coba kalau kita yang begitu. Tiap hari ini ada perempuan ya, nyaci maki kita. Terus kita mau nyuapin. Yang ada sama sendok-sendok yang kita masukin ya. Kagak bakal kuat kita. Tapi Nabi SAW begitu sabar. Karena beliau Nabi SAW kalau pribadinya yang dihina, beliau selalu memaafkan. Wa ya'fu 'anid dzambi idza kana fi haqqi wa sababi. Wa idza dhuyya haqqullah lam yagum ahadun lighadabi. Itu yang disifatkan oleh Imam Ad-Daibai dalam Maulid Diba. Nabi itu kalau pribadinya yang dihina, nggak pernah marah sedikit pun. Tapi manakala agama yang dihina, jangan coba-coba. Siapapun orang nggak bakal ada yang bisa menghadang amarah Nabi SAW ketika agama dihina, nggak ada. Nabi waktu itu, waktu wanita Yahudi tua yang buta ini nyaci maki Nabi biarin. Nabi suapin tiap hari, karena nggak ada yang ngurusin wanita. Sampai akhirnya Nabi pesan sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau nanti saya wafat, saya punya kebiasaan. Di jalan sana ada wanita tua Yahudi. Di jalan sana ada wanita tua Yahudi yang udah nggak diurusin sama keluarganya, matanya udah nggak ngeliat, kesian. Setiap hari saya selalu ngasih makan dia, nyuapin dia. Kalau saya udah wafat, lanjutin kebiasaan saya. Singkat cerita Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar menjalankan wasiat tersebut. Ketika Sayyidina Abu Bakar nyamperin itu wanita itu lagi nyaci maki Nabi. Muhammad udah meninggal, tapi jangan ikutin ajaran dia. Dia itu tukang bohong, dia itu tukang dusta, tukang pecah belah keluarga. Sayyidina Abu Bakar kaget. Ini nih yang disuruh disuapin. Akhirnya karena ini wasiat dari Nabi SAW, beliau jalankan. Disuapin itu wanita tua sambil nyaci maki Nabi. Akhirnya wanita tua tahu siapa nih yang biasa nyuapin nggak begini, yang biasa nyuapin lembut banget, halus banget, sopan banget. Ini siapa nih? Saya Abu Bakar Siddiq. Oh, Abu Bakar temannya Muhammad yang tukang bohong, Muhammad yang tukang dusta, Muhammad yang tukang pecah belah keluarga. Ngapain ente kesini? Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai ibu, saya ini disuruh sama Nabi SAW untuk melanjutkan kebiasaannya. Ibu tahu siapa yang setiap hari nyuapin ibu? Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya wanita tua ini karena tahu siapa Nabi SAW, masuk ke dalam Islam dan jatuh cinta kepada Nabi SAW. Dulunya benci, nggak suka sama Nabi, karena nggak tahu. Begitu juga yang saat ini kita alami. Kenapa kita tidak menjadikan Nabi SAW sebagai idola dalam kehidupan kita? Karena kita kurang cinta sama Nabi. Kenapa kita nggak cinta sama Nabi SAW? Karena kita tidak mengenal siapa Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita nggak cinta. Makanya sering-sering ngaji, ya sering-sering hadir ke majlis taklim, biar kenal ajaran Nabi SAW, biar kenal akhlak Nabi SAW, biar kenal siapa Nabi SAW. Dan alhamdulillah di sini sebetulnya ada pengajian rutin ya. Ada kan pengajian rutin di sini ya? Kalau nggak salah Habib Hekal ya yang ngisi ya tiap bulan ya. Orang mana itu dia? Iya, kelihatannya kayaknya jamaahnya ramai segini kayaknya ya. Kalau tiap bulanan ya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan Maulid Nabi SAW ini, sehingga kita pikir semakin kenal sama Nabi, semakin dekat sama Nabi, sehingga kita jadikan Nabi sebagai idola, sehingga kita gampang untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja dari Al-Fagir, karena waktu sudah dikit lagi masuk maghrib. Mudah-mudahan Afwan Habib sekaligus doa penutup. Ya udah. Ya. Sekalian kita berdoa ya, mudah-mudahan acara pada sore hari ini Allah jadikan acara yang penuh barokah untuk kita semua. Barokah dalam kehidupan kita, barokah dalam rezeki kita, barokah dalam pekerjaan kita, barokah dalam urusan kesehatan kita, barokah dalam urusan keluarga kita, berkah dalam urusan dunia hingga akhirat kita. Dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini Allah kabul segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan yang punya usaha Allah lancarkan usahanya, yang kerja Allah lancarkan pekerjaannya, yang rezekinya seret Allah lancarkan rezekinya, yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya,
yang wafat Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul pada sore hari ini dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satartah wa la jahilan illa 'alamtah wa la maridan illa syafaita wa la hajatan illa qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadan la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratil mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.